Dengarkanlah, seorang laki-laki pergi secara kebetulan ke sebuah ladang untuk membuat saluran air untuk kebun kecil sayur mayur dan buah-buahannya dan sementara dia menggali dengan susah payah tanah yang sangat keras itu, secara kebetulan dia menemukan lapisan logam mulia. Jadi, apa yang dilakukannya? Dia menimbuni apa yang ditemukannya dengan tanah. Dia tidak keberatan bekerja lebih banyak, sebab penemuan itu merupakan alasan dari yang dikerjakannya. Dia lalu pulang ke rumah. Dia mengumpulkan semua kekayaannya yang terdiri dari uang dan barang-barang berharga. Dia menjual barang-barang berharganya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Dia lalu pergi ke pemilik ladang dan berkata kepadanya, "Aku suka ladangmu. Berapa harga yang kau inginkan untuk itu?" "Aku tidak menjualnya," jawab si pemilik. Tetapi laki-laki itu menawarkan jumlah uang yang lebih dan lebih besar lagi yang tidak sebanding dengan nilai ladang, dan pada akhirnya dia berhasil meyakinkan si pemilik yang berpikir, orang ini pasti sudah gila. Dan dengan beranggapan dia gila, aku akan mengambil keuntungan dari situasi ini. Aku akan menerima uang yang dia tawarkan padaku. Ini bukan masalah tamak uang, sebab dia yang bersikeras dalam menawarkannya padaku. Dengan uang itu aku akan dapat membeli setidaknya 3 ladang lagi, dan yang lebih baik pula. Dan dia menjual ladang itu dan yakin bahwa dia sudah melakukan transaksi yang sangat menguntungkan. Tetapi adalah orang lain itu yang sudah melakukan transaksi yang sungguh menakjubkan sebab dia merelakan apa yang dapat dicuri oleh para pencuri, atau yang dapat hilang atau habis dipakai. Dan dia mendapatkan suatu harta karun, yang sebab real dan alami, tidak akan dapat habis. Adalah sepadan dengan mengorbankan apa yang dia miliki, demi membelinya, meski untuk beberapa waktu dia tiada memiliki apapun selain dari ladang itu, sebab dalam kenyataannya dia memiliki, dan untuk selamanya, harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Kamu sudah mengerti semua itu dan kamu berperilaku seperti laki-laki dalam perumpamaan. Merelakan kekayaan fana demi memiliki kerajaan surga. Jualah atau berikan pada orang-orang bodoh di dunia dan biarkan mereka menertawakanmu sebab dunia berpikir bahwa adalah bodoh melakukannya. Lakukan itu, selalu berperilaku seperti itu, dan Bapamu yang di surga akan bersukacita memberimu suatu hari kelak tempatmu dalam kerajaan. Pulanglah ke rumahmu sebelum hari Sabat tiba, dan pada hari Tuhan meditasikanlah perumpamaan harta karun itu, yang adalah kerajaan surgawi, damai sertamu. Orang banyak perlahan berpencaran sepanjang jalanan dan jalan-jalan setapak desa, sementara Yesus pergi menuju Kapernaum sebab malam menjelang. Ia tiba di sana pada waktu malam. Mereka tanpa suara melintasi kota yang sunyi dalam terang rembulan, yang hanyalah satu-satunya penerang di jalan-jalan sempit yang berpaving tidak merata. Dengan diam-diam mereka memasuki kebun kecil sayur mayur dan buah-buahan dekat rumah, sebab mereka pikir bahwa semua orang sudah tidur. Sebaliknya lampu menyala di dapur dan 3 bayangan, yang dibuat bergoyang-goyang oleh api yang berkelip-kelip, tampak di dinding batu oven yang putih. Ada seorang yang menantikan engkau, Guru. Tetapi tidaklah mungkin untuk terus seperti ini. Aku akan pergi dan mengatakan pada mereka bahwa engkau sudah terlalu letih. Sementara itu, naiklah ke teras. Tidak, Simon, aku akan masuk ke dalam dapur. Jika Thomas menahan orang-orang ini di sini, pasti ada suatu alasan yang tepat untuk itu. Sementara itu mereka yang di dalam rumah mendengar bisik-bisik dan Thomas, si tuan rumah, pergi menuju pintu. Guru, perempuan yang biasanya itu di sini. Dia sudah menantikan engkau sejak kemarin sore, saat matahari tenggelam. Dia bersama seorang pelayan, dan dia menambahkan dengan suara lirih, dia sangat gelisah. Dia menangis sepanjang waktu. Baik, katakan padanya untuk naik ke atas. Di manakah dia tidur semalam? Dia tidak mau tidur. Lalu dia undur diri ke kamarku selama beberapa jam saat fajar. Aku membiarkan si pelayan tidur di salah satu tempat tidurmu. Sangat baik, dia dapat tidur di sana juga malam ini. Dan kau akan tidur di tempat tidurku. Tidak, Guru, aku akan tidur di atas tikar di teras.
Tetap saja aku akan tidur dengan sangat nyenyak. Yesus naik ke teras. Marta mengikutinya. Damai sertamu, Marta. Isak tangis adalah jawabnya. Apa kau masih menangis? Apa kau tidak bahagia? Marta menggelengkan kepalanya. Tapi kenapa? Ada suatu jeda panjang penuh isak tangis. Pada akhirnya dia mengerang, Maria belum pulang selama beberapa malam, dan kami tidak dapat menemukannya. Baik aku ataupun Marcella ataupun Inang tidak dapat menemukannya. Dia pergi sesudah memerintahkan agar wagon disiapkan untuknya. Dia berpakaian sangat menawan. Oh, dia tidak akan mengenakan pakaianku lagi. Dia tidak setengah telanjang. Dia punya beberapa pakaian yang seperti itu juga, tapi masih suatu gaun yang sangat vulgar. Dan dia mengenakan perhiasan-perhiasan dan minyak wangi, dan belum pulang. Dia menyuruh pergi pelayan ketika mereka tiba di rumah-rumah pertama di Kapernaum dengan mengatakan, "Aku akan kembali dengan ditemani orang-orang lain." Tetapi dia belum pulang. Dia menipu kita, atau dia merasa kesepian. Mungkin dia dicobai, atau sesuatu sudah terjadi padanya. Dia belum pulang, dan Marta jatuh berlutut, menangis, dengan kepalanya beristirahat pada lengannya, yang ditempatkan di atas setumpukan karung-karung kosong. Yesus menatap padanya dan bagai seorang tuan besar ia berkata perlahan dan mantap, "Jangan menangis, Maria datang kepadaku 3 sore yang lalu. Dia mengurapi kakiku dan meninggalkan semua perhiasannya di kakiku. Dengan demikian dia mengkonsekrasikan dirinya, dan untuk selamanya, dan telah menjadi seorang dari para muridku. Jangan merendahkan dia dalam hatimu, dia telah mengunggulimu."